Selamat datang di podcast Living Life bersama aku Ivan Faustino. Hari ini aku mau ngebahas soal kenapa menjadi orang yang ada apanya itu lebih penting daripada apa adanya. Terutama mungkin ini konteksnya nanti soal hubungan. Entah kalian yang sedang mencari pasangan atau sekarang ada di dalam hubungan. Ada yang pernah bilang kalau kamu harus menjadi dirimu apa adanya supaya dia juga bisa nerima kamu apa adanya. Nah, sebenarnya aku antara setuju sama nggak setuju kalau ngelihat statement ini. Setuju karena ya ketika kita punya pasangan, kita juga mesti bangun komunikasi yang sehat. Di mana kita harus jujur, kita harus terbuka sama pasangan kita. Kalau konteksnya kayak gini, aku setuju. Tapi seringkali orang itu salah memaknai kata apa adanya. Misalkan nih, pasangan kalian punya sifat yang kurang baik, terus dia nggak mau berubah, karena dia mikir, ya gua emang orangnya gini, harusnya kamu bisa nerima aku apa adanya dong. Ya mungkin nggak selebay itu, tapi kalian paham lah maksudku gimana. Mungkin yang biasanya kejadian juga ini kalau laki-laki, awal-awal pacaran atau pas masa PDKT juga itu memperhatikan penampilan banget gitu ya. Eee, Kalau pakai baju matching warnanya bagus, tapi, lama-kelamaan kalau udah jalin hubungan lama, udah buyar tuh, udah nggak peduli atau cuek soal baju, bahkan kadang kalau pakai baju bisa-bisa wis apa yang ada di tumpuan paling atas itu yang diambil. Karena mungkin ngerasa udah punya pasangan dan udah nggak harus impress siapa-siapa lagi kan. Jadi ya udah menjadi apa adanya aja. Nah ini yang aku bilang sering jadi salah nangkep lah soal apa adanya. Dan yang aku lihat kadang orang itu suka berlindung di balik kata apa adanya ini. Kayak seakan-akan nggak bisa dan nggak mau berubah. Padahal kalau ngomongin hubungan, baik yang cowok ataupun yang cewek, kan harus sama-sama mau bertumbuh ya. Bertumbuh berarti harus ada perubahan. Makanya ada yang pernah bilang juga, kalau nyari pasangan itu yang bisa narik kapasitasmu dan yang mau ngajak tumbuh bersama. Karena orang yang apa adanya itu bisa kalah sama orang yang ada apanya. Eee, Soalnya gini, aku yakin kalau kamu milih pasangan, pasti kamu juga ngelihat sesuatu kan dari mereka. Entah kamu tertarik sama karakternya, entah kamu tertarik sama penampilannya, atau apapun lah yang bikin kamu tertarik. Makanya itu penting buat kita menjadi ada apanya. Maksudnya ada apanya ini gimana? Maksudnya itu jangan puas sama apa yang lu punya sekarang gitu. Nggak cuma ngomongin soal uang, tapi juga ngomongin soal karakter, soal sifat, sikap, dan sebagainya macamnya. Intinya harus upgrade diri jadi lebih baik. Karena pas masa PDKT atau masa pacaran itu, kita itu masih punya kemungkinan buat putus. Entah diputusin atau mutusin. Dan seringkali kesalahan orang itu adalah mereka mikir, nggak mungkin lah gua putus sama dia, gua udah lama, gua udah jalin hubungan berapa lama gitu ya. Well, faktanya pas masa PDKT dan pacaran kita itu masih dalam tanda kutip, berkompetisi dengan yang lain. Ya misalkan gebetan atau pasangan kalian ganteng, cantik, menarik gitu, ya yang suka itu nggak cuma kalian gitu. Bisa juga, ada orang lain yang suka tapi nggak ngomong gitu kan. Jadi ya jangan puas sama apa yang kamu punya sekarang sih. Soalnya gini, bayangin aja kalau pasangan kalian itu, misalkan hobinya masak, dia sekarang belajar bikin roti gitu ya, terus tahun depan dia nggak cuma belajar bikin roti di rumah, tapi coba buat usaha gitu. Terus tahun depannya misalkan buka cabang di mana gitu. Terus lain waktu kita kan jadi penasaran ya, wah
kedepannya apalagi yang dia kerjain. Dan nggak cuma sampai situ, misalkan ngomongin karakter juga bisa. Misalkan pasangan kalian yang dulunya emosional gitu, terus seiring berjalannya waktu dia jadi lebih sabar, lebih bisa ngendaliin emosi. Nah, kita ngelihat orang terdekat kita ngalami perubahan, terus bertumbuh, kita kan juga pasti seneng ya, ada kayak kesenangan lah dalam hati gitu. Kalau misalkan di hubungan itu si cowok sama si cewek ini sama-sama punya kemauan buat bertumbuh dan nggak cuma puas sampai apa adanya mereka aja, aku rasa hubungan juga lebih menarik ya. Jadi nggak flat gitu aja, nggak bosen. Ya mungkin nggak segampang yang aku ngomong, mungkin ada masalahnya, ada struggle-nya, tapi ya jadi ini tuh bumbu-bumbu dalam hubungan gitu ya, biar semakin menarik lagi. Dan mungkin nanti pas merit yang awalnya itu ada apanya, itu bisa jadi apa adanya. Karena udah komit sama satu orang aja kan. Tapi mungkin ya, aku juga nggak tahu karena belum jalani itu dan ya belum ada di fase itulah. So, sampai sini dulu episode kali ini dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.